Bapak siapa? Bapak Grace dan Ibu Linda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Nada yang bertugas pada siang hari ini. Kira-kira Ibu datang ke sini untuk konseling apa ya? Gini Bu, saya tidak. Jadi ini Bu, kamu kan udah kurang lebih berapa tahun ya? Ada 5-6 tahunan. Ya, ada 5-6 tahunan, tapi sampai sekarang belum dikasih ngomongan Bu. Oh, belum dikasih ngomongan. Kira-kira kalau bapaknya pernah minum alkohol atau mengonsumsi rokok ya? Kalau semasa itu mungkin pernah ngicip sih, tapi nggak banyak, cuma seteguk atau batuk. Tapi untuk saat ini selama menikah nggak pernah sama sekali sebenarnya. Untuk merokoknya? Kalau merokoknya juga sama, dulu pernah tapi sekarang udah itu dulu. Kalau ibunya menstruasinya lancar nggak? Mednya itu nggak lancar Bu, nggak lancar, iya. Nggak lancar itu misalnya hari ini haid, bulan depan ya? Iya itu. Itu terus? Iya itu. Kalau haid banyak nggak volumenya? Kalau itu dari 1 sampai 3 itu banyak. Kalau dari itu ya dari. Jadi kalau yang Bapak Ibu paparkan berarti ini masuknya ke infertilitas yang Bapak Ibu ini. Artinya tidak ada pembuahan di dalam rahim atau penyakit sistem reproduksi yang ditandai dengan kegagalan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah pasangan berhubungan seksual. Nah, di sini gejalanya itu ada, kalau yang di wanita itu jadi kelainan pada sistem hormonal, perkembangan seksual sekunder yang tidak normal, siklus menstruasi yang tidak normal, wanita dengan sindrom Turner biasanya pendek, memiliki payudara yang berkembang. Nah, siklus menstruasi yang tidak normal itu ini termasuk kategori salah satu dari tanda gejala infertilitas. Kalau yang gejala laki-laki ada riwayat terpanjang panas, radiasi, rokok, narkotik, alkohol, dan infeksi. Berarti Bapak sudah tidak termasuk golongan ini ya. Status gizi dan nutrisi kurang, hipertiroidisme dan hipotiroid, disfungsi ereksi. Kalau untuk faktor risiko yang meningkatkan infertilitas, faktor risiko yang paling tinggi itu adalah mengonsumsi alkohol, merokok, obesitas, stres, olahraga berat, obat-obatan, dan pekerjaan. Kira-kira Ibu ketika selama ini mengalami stres itu gimana penanganannya Bu? Ya lebih diam saja sih. Lebih diam. Iya diam. Enggak cerita ke yang lain atau diam sama itu penyebab dari media tidak teratur Bu. Jadi Bapak dan Ibu ini kan sudah berumah tangga, apa baiknya semua kegiatan itu dikomunikasikan dengan baik agar tidak ada terbebani salah satu seperti Ibu ini terkait stres karena memendam semua permasalahan yang dihadapi. Jadi diperbaiki untuk komunikasinya lagi ya Bu, Pak. Iya. Kemudian olahraga berat atau malah nggak pernah olahraga ya Bapak Ibu? Jarang. Berarti pernah olahraga tapi jarang. Iya. Apakah Bapak Ibu pernah mengonsumsi obat-obatan? Enggak. Kalau obat-obatan mau pernah sih sekali 2 kali. Terus untuk pekerjaannya apakah terlalu berat atau sampai memakan waktu yang banyak? Iya. Kalau beratnya sih nggak terlalu, cuma kalau ada waktu yang sehari bisa sampai 10 jam. Kalau untuk pencegahan infertilitasnya sendiri, angka baiknya sebelum diobati itu kita periksa dulu untuk organ reproduksi bayi ibu maupun bapak gitu ya. Kemudian menghindari rokok, menghindari alkohol dan juga zat adiktif. Kemudian hindari obat yang mempengaruhi sperma seperti obat dengan jumlah tinggi darah gitu. Kemudian ada penanganan infertilitas ketika sudah divonis oleh dokter itu ada infertilitas, yaitu ada penanganannya ada pemberian antibiotik. Kemudian ada pembedahan jika diperlukan, jika tidak diperlukan akan cukup pemberian antibiotik dan tidak ada pembedahan. Jadi Bapak nggak usah khawatir atau takut akan hal ini.
Kemudian ada terapi endometriosis dapat dilakukan pada penderita endometriosis. Ya tadi kan belum tahu ibu kena endometriosis atau belum. Yang mudah-mudahan sih tidak terdeteksi gitu ya. Tindakan pembedahan atau operasi varikokal, memberikan suplemen vitamin. Ibu sebelumnya bapak udah pernah diberi suplemen vitamin? Sendiri sih dari obatnya kan tidak sesuai dengan resep dokter. Iya. Nanti saya mintakan resep dari dokter ya. Kemudian ada menghentikan obat-obatan yang diduga menyebabkan gangguan sperma. Baik itu Paramek atau yang lain, alhamdulillah kalau emang lagi sedikit pusing atau emang nggak parah, jangan minum obat dulu. Kalau emang parah, lebih baik ke dokter atau puskesmas atau fasilitas kesehatan agar obatnya bisa terjamin atau nggak ecek-ecekan dalam pemberian obat. Kemudian ada menjalani teknik reproduksi buatan atau bayi tabung jika diperlukan kalau ada rezeki, gitu ya. Jadi saran dari saya, kalau ibu bapak ini ingin segera punya anak, diubah pola hidupnya dari yang buruk ke yang sehat, olahraga, sering komunikasi, terus healing juga bisa, kayak piknik ke mana-mana kalau ada rezeki. Kemudian pengaturan stres dan emosi. Baik ibu maupun bapak harus bisa mengontrol stres dan emosi yang datang. Kemudian pengembangan sikap positif. Kita harus selalu berpositif thinking apapun yang terjadi. Mungkin bapak ibu sampai sekarang belum dikasih omongan karena ada hal yang lebih baik di depan. Jadi sabar saja. Jadi pemaparan yang saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Baik. Saya ucapkan terima kasih dan semoga segera dikasih bantuan. Amin. Kami juga terima kasih yang sudah dikasih tahu tadi, jadi kan bisa mencek menangani masalah ini. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati ya.